Saya senang Presiden Prabowo. Sikat ini orang-orang ini. Sikat. Karena duit kita nggak ada artinya, Pak, soal makan gratis ini. Nggak ada artinya kalau ini bisa kita selamatkan. Bapak hitung itu. Kembali lagi bersama kami dan di tengah gencarnya kita dalam mendorong undang-undang perampasan aset, pemiskinan koruptor, dan lain-lain, kini malah kita mendapatkan sebuah informasi bahwa salah satu petinggi DPR RI malah terjerat kasus korupsi. Waduh, bagaimana nih? Lembaga atau pihak yang kita harapkan bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset justru salah satu petingginya terjerat kasus korupsi dan sudah ditetapkan pula oleh KPK sebagai tersangka. Baru-baru ini kita memang dihadapkan dengan situasi yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana satu persatu kasus korupsi terbongkar di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan sepertinya ketika kita hilang harapan pada DPR, tentunya ada beberapa pihak yang bersuara dengan lantang bahwa mungkinkah jika tidak sanggup merampungkan undang-undang perampasan aset, mending bubar saja. Atau ada upaya lain dan ada opsi hukum yang lain. Dan kita akan simak videonya satu persatu, langsung kita simak terlebih dahulu dan simpulkan di akhir video. Saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, bagi saya pertama food security, energy security, water security, clean government, ya kan, affirmative action, and then the economy. Kita will give the opportunity for business to take the initiative and flourish. That is why I say win. Ini adalah kriminalisasi hukum. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum. Dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat
Pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Marilah kita berbuat sejarah yang baik. Saya sampaikan berkali-kali, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu. Ingat istri dan anakmu. Saya sedih kalau saya lihat ada kawan saya, rekan saya, mantan senior saya, mantan junior saya ditangkap masuk penjara. Saya sedih. Saya bertanya, bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Bagaimana anaknya di sekolah? Bapakmu koruptor ya? Oh, bapakmu kemarin ditangkap ya? Bagaimana anaknya? Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasakan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya
50 tahun begitu kira-kira itu. We can manage it. Kita jangan termakan suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin, negara Indonesia tidak mampu, pemimpin Indonesia korup semua, kita nggak mampu bikin apa-apa. Itu adalah minderwaardigheidskompleks yang dicuci otak kita oleh Belanda dan negara Barat. Saya tidak anti asing. Saya dibesarkan di Barat. Saya kagum sama Barat. Kita berapa puluh tahun kita izinkan Mercedes, BMW, kita boleh kamu jual di kita. Kita mau jual kelapa sawit, nggak boleh. Sekarang mereka persoalkan kopi kita, teh kita. Aduh, bagaimana, ya kan? Jadi waktu saya ditanya, oh, what about free trade? We agree, we want free trade, but we want fair trade. Kita bukan anak kecil lagi. Masa kita suruh jual bahan baku kita murah-murah, boksit kita suruh jual gelondongan, jadi aluminium, jadi mobil, jadi pesawat terbang, jadi televisi, kita beli ke sini, bayarnya 40 kali. Sekarang bikin pabrik di Indonesia. Kita butuh lapangan kerja. Anak-anak kita punya hak untuk hidup layak. Kita tidak mau jadi bangsa UMR terus. Coba Bapak bayangkan kalau yang disita itu adalah nikel, kayu, batu bara, kebun sawit. Apa ada loh? Cerita apa kedua? Ini cerita zaman dulu. Kebun sawit di negeri antar perantai, ya, di negeri Bung lah, gue bilang aja ya kan. Udah disita Pak, sekian ribu hektar sawit. Loh, kita tanya mana duit jual sawit itu? Pak, saya senang Presiden Prabowo. Sikat ini orang-orang ini. Sikat. Karena duit kita nggak ada artinya Pak soal makan gratis ini. Nggak ada artinya kalau ini bisa kita selamatkan. Bapak hitung itu. Ribuan triliun Pak. Kalau dieksekusi. Kalau saya ada waktu ketemu Bapak Presiden. Prabowo gaspol, bersih-bersih kasus korupsi di Indonesia. Mantap Bapak Presiden Prabowo, sudah bersih-bersih kasus korupsi di Indonesia, bersih-bersih para koruptor di Indonesia. Selesaikan semua hingga ke akar-akarnya, dari atas sampai ke bawah, disikat, tidak usah pandang bulu. Tapi jangan hanya bersih-bersih yang sudah ada Pak, dicegah juga untuk yang baru-baru mau korupsi. Jadi undang-undangnya dibenahi Pak. Ya, banyak masyarakat yang berharap undang-undang perampasan aset itu disahkan Pak, agar koruptor yang ketangkep itu dimiskinkan semiskin-miskinnya, nggak bisa hidup enak. Jadi calon koruptor itu takut miskin. Terus kalau bisa Bapak Prabowo ini bikin undang-undang metong untuk para koruptor. Gimana para netizen, setuju nggak kalau koruptor di Indonesia ini itu dihukum metong, dihukum selesai, biar kapok yang lain. Walaupun itu korupsi uang 1 juta, sikat Pak. Karena korupsi itu tidak hanya di atas, tapi di bawah juga banyak korupsi Pak. Staf-staf di bawah itu banyak Pak. Ya, Pak Prabowo jangan hanya bersih-bersih yang ada, tapi juga harus membuat regulasi, undang-undang, aturan yang bagus untuk memberikan efek jerah para koruptor. Harus ketat Bapak kepada koruptor. Jangan takut, katanya macan Asia. Ya udah, tunjukin kalau Bapak Prabowo ini macan Asia, bukan kucing Anggora. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Selain Indra Iskandar, 6 orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK, Setio Budianto, mengungkapkan bahwa Indra berperan sebagai pengguna anggaran dalam proyek tersebut. KPK masih mendalami peran para tersangka lainnya serta dugaan keuntungan tidak wajar yang diterima vendor proyek. Penyidikan telah berlangsung sejak Februari tahun 2024, dengan indikasi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini, KPK masih terus mengembangkan kasus ini,
termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Untuk informasi lebih lanjut, KPK akan menyampaikan perkembangan terbaru dalam konferensi pers mendatang.